Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita berkaitan dengan surah Nabawiyah. Baik, kita lanjut posisi bangsa Arab dan kaumnya. Pada hakikatnya, istilah surah Nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan Allah. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Posisi bangsa Arab menurut bahasa Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu yang serangannya tak mungkin bisa dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab. Dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Nah, kaum-kaum bangsa Arab ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu
yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti Ad, Samud, Tosem, Jadis, Imlak, dan lain-lainnya. Arab Aribah yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasyub bin Qotton, dan disebut pula Arab Qottoniyah. Arab Musta'aribah yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qotton adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku yang dikenal adalah dua kabilah. Kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. Kahlan yang terdiri dari berbagai suku terkenal yaitu Hamdan, Amnar, Toyi', Mazij, Kindah, Lakham, Juzan, Uz, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Jafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan yang disudahi dengan menetapnya suku-suku Himyar dan kepindahan suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang berhijrah bisa dibagi menjadi 4 golongan. Uz, hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka Imran bin Amru Muzayyiqiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke utara. Setelah sekian lama mengadakan perjalanan, akhirnya mereka berpencar ke beberapa tempat. Sa'labah bin Amru dari Uz menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang diapit Sa'labiyah dan Zikor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yang merupakan dua dari anak Harithah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harithah bin Amr atau Khuza'ah dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka menetap di Mur Az-Zaharan yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Makkah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Uz Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Uz menetap di Tihamah yang disebut Uz Syanu'ah. Jafna bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya, dijuluki Abdul Muluk Al-Ghassanah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum itu mereka singgah di sana sebelum akhirnya pindah ke Syam. Lakham dan Juzam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hira. Bani Toyi', mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Aja dan Salma, dan akhirnya menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, dua gunung di Gunung Ta'i. Kindah, mereka tinggal di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya yaitu Quda'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Tentang Arab Musta'aribah, cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah negara yang disebut Ar, berada di pinggir barat sungai Ifrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang kemudian disajikan secara terinci mengenai negeri ini.
keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi religius dan sosial di negeri tersebut. Sudah diketahui bahwa atau sudah diketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Huron, termasuk pula ke Pakistan, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah beliau. Beliau banyak menyusuri negeri ini dengan setitik harapan, hingga akhirnya beliau sampai ke Mesir. Fir'aun penguasa Mesir merekayasa dan memasang siasat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah justru mengembalikan jerat itu ke lehernya sendiri, hingga akhirnya Fir'aun tahu kedekatan hubungan Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dia menghadiahkan putrinya Hajar menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah, dan akhirnya Sarah mengawinkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Sarah terbakar api cemburu, dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda, tepatnya di dekat mata air Zam-Zam. Saat itu di Mekah belum ada seorang pun manusia dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan geriba, wadah air di dekat Hajar, dan Ismail juga korma. Setelah itu beliau pergi lagi ke Palestina. Oke. Beberapa hari kemudian bekal dan air sudah habis. Sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kini atau kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang di sana. Dan atas perkenan ibu Ismail mereka menetap di sana. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah bisa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja, menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim bermimpi selagi tidur bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dari itu beliau bangun dan hendak melaksanakan mimpi yang dianggap sebagai sebuah perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 103 sampai 107. Baik, ini sepertinya masih banyak ya pembahasan. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.